Rumah Tahanan Negara kelas 2B Krui adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung yang telah didirikan sejak masa kolonial Belanda di atas lahan seluas 2.255 meter persegi. Berlokasi di Jalan Cempaka nomor 17, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Dalam pelaksanaannya, Rutan Krui melayani penerimaan tahanan dari dua wilayah, yaitu Kabupaten Pesisir Barat dan Lampung Barat, dengan total kapasitas sebesar 100 penghuni. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan, Rutan Krui difasilitasi dengan bangunan kantor 2 lantai, 2 blok hunian, aula serbaguna, ruang bimbingan kerja, perpustakaan, lahan pertanian, ruang kesehatan, dapur, dan fasilitas lainnya yang sudah memadai. Hingga saat ini, Rutan Kelas 2B Krui terus berkomitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pembimbingan dan pembinaan terhadap warga binaan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan warga negara Indonesia dalam rangka pemulihan, kemajuan, penegakan, serta perlindungan hak asasi manusia. Rutan Kelas 2B Krui memiliki 56 petugas pemasyarakatan dan dihuni oleh 193 warga binaan pemasyarakatan pada periode September 2025 yang dipimpin oleh seorang kepala rutan serta 3 pejabat struktural di bawahnya. Kepala Pengamanan Rutan, Kepala Subseksi Pengelolaan, serta Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan. Demi meningkatkan kualitas pelayanan, Rutan Krui kembali mengajukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dengan menerapkannya ke dalam 6 area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penata tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah cara sistematis dan konsisten, mekanisme kerja, pola pikir, serta budaya kerja individu pada satuan kerja yang dibangun, sehingga menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunannya. Di antaranya adalah penyusunan tim kerja, rencana pembangunan zona integritas, pemantauan evaluasi pembangunan zona integritas, perubahan pola pikir dan budaya kerja menuju wilayah birokrasi. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem proses pada prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK-WBBM. Di antaranya adalah penyusunan standar SOP, pengukuran kinerja individu, pelayanan sesuai SOP, pengukuran kinerja organisasi melalui e-performance, informasi website dan media sosial, keterbukaan informasi penataan publik. Sistem manajemen SDM di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM pada zona integritas menuju WBK-WBBM. Di antaranya, perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, pola mutasi internal, penegakan aturan disiplin, kode etik perilaku pegawai, serta sistem informasi kepegawaian. Penguatan akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di antaranya, keterlibatan pimpinan dalam penyusunan rencana kerja, kegiatan rapat penyusunan penetapan kinerja, kegiatan rapat pemantauan pencapaian kinerja, monitoring evaluasi pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik, Smart Direktorat Jenderal Anggaran dan e-performance, pengelolaan akuntabilitas kinerja. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang bersih dan bebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di antaranya
antaranya pengendalian dan kampanye tolak gratifikasi, pembentukan Satgas Pengawasan Internal, pengawasan melalui CCTV, penerapan sistem pengendalian interpemerintah, layanan pengaduan masyarakat, whistleblowing system, penanganan benturan kepentingan, serta penyampaian laporan harta kekayaan pegawai. Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, di antaranya standar pelayanan satuan kerja budaya pelayanan prima, penerapan protokol kesehatan, ruang laktasi, jalur disabilitas, spanduk informasi, duta layanan, layanan kunjungan tatap muka, penerapan sistem pengendalian interpemerintah, layanan pengaduan masyarakat, whistleblowing system, dapur bersih bersertifikat higienis, layanan bantuan hukum, serta regu pengamanan yang selalu siaga. Selama menjalani pembinaan di Rutan Krui, kami diperlakukan secara manusiawi, mendapatkan pelayanan terbaik mulai dari pembinaan rohanian, perawatan kesehatan, makanan berstandar layak jenis, serta hak lainnya terpenuhi. Rutan Krui Mahalau, mengayomi, hebat, dan berkilau.